Hai, kembali lagi bertemu dengan saya Ibrahim. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik pada garis, kedudukan titik pada bidang, kedudukan bidang dengan bidang yang lainnya. Baik, untuk mempelajari tentang kedudukan titik pada garis, kedudukan titik pada bidang, kedudukan bidang dengan bidang yang lainnya, saya telah membawa alat peraga untuk kita gunakan untuk mempermudah memahami tentang hal tersebut. Di sini ada kerangka dari suatu balok ya, yang terbuat dari besi yang sudah dihubungkan rusuk-rusuknya. Kemudian selain itu juga saya membawa kertas bertekstur ya, beberapa kertas bertekstur nanti akan kita gunakan untuk menunjukkan bidang pada bangun ruang ini, atau di bangun ruang biasanya disebut sisi. Mari kita mulai untuk memperkenalkan kedudukan-kedudukan tersebut. Pertama, untuk memudahkan kalian mengingat, maka kita pertama berikan nama untuk rangka dari balok ini, titik-titik sudutnya. Anda tentu sudah tahu ya yang dimaksud dengan titik sudut pada bangun ruang, yaitu pertemuan dari 3 rusuk. Baik, untuk memudahkan kita beri nama terlebih dahulu titik-titik sudut dari kerangka ini. Kita beri nama mulai dari sisi titik sudut yang berada pada sisi bagian bawah belakang, mulai dengan huruf A, lalu bergeser ke kanan, titik sudut B, maju ke depan, titik sudut C, lalu bergerak ke kiri, ketemu dengan titik sudut D. Ingat, saya ulang, A, bergerak ke kanan, ketemu dengan titik sudut B, bergerak ke depan, ketemu dengan titik sudut C, bergerak ke kiri, bertemu dengan titik sudut D. Itu untuk titik sudut yang berada di bagian sisi bawah. Kemudian titik-titik sudut yang berada pada bagian atas, sisi bagian atas, kita beri nama juga mulai dari titik sudut paling kiri belakang, kita beri nama E, lalu bergerak ke kanan, temu dengan titik sudut F, bergerak maju ke depan, ketemu dengan titik sudut G, lalu bergerak ke kiri, bertemu dengan titik sudut H. Berarti kalau kita mulai dari kiri paling belakang bagian atas, disebut berurutan titik sudutnya E, F, G, H. Sudah diingat? Oke. Baik, pertama saya akan kenalkan kedudukan titik pada garis. Di sini kalau kita telusuri ya, pada rusuk-rusuk dari rangka balok ini ada titik. Nah, titik ada satu titik berada pada garis apa ya titik ini? Atau dengan kata lain, titik ini berarti berada pada garis, terletak pada garis bahasa lainnya. Dan tepatnya titik ini terletak pada garis EF. Jadi titik yang barusan kita sentuh itu terletak pada garis EF. Boleh kita beri nama titik barusan yang kita sentuh ini adalah titik M. Baiklah, sekarang saya akan mengenalkan kedudukan titik pada bidang. Baiklah, saya akan menutup sisi rangka bagian depan, yaitu sisi CDGH dengan suatu bidang rata. Kita tutup. Perhatikan, sekarang kita mendapatkan sisi CDGH. Ya, jadi sisi CDGH sekarang sudah menjadi bidang. Ya, ini yang biasa disebut dengan sisi pada bangun ruang. Sisi bertekstur warna hijau.
Saya akan memberikan atau akan mengenalkan titik yang terletak pada bidang. Untuk memberikan titik pada bidang, saya menggunakan pinus. Kalau Anda sentuh, kemudian Anda raba bidang ini, telusuri, maka akan Anda menemukan satu titik yang ditandai dengan pinus. Ini artinya titik tersebut terletak pada bidang CDGH. Titik kita namakan titik apa ya? Kita namakan titik N. Titik N ini terletak pada bidang CDGH. Oke. Tapi titik M tadi tidak terletak pada bidang CDGH. Yang terletak pada bidang CDGH adalah titik N. Itu perkenalan tentang kedudukan titik pada bidang. Baiklah, sekarang saya akan mengenalkan kedudukan garis pada bidang. Garis pada bidang. Masih ingatkah tadi penamaan titik-titik sudutnya, ya? Mulai dari sisi bawah paling belakang kiri itu A, kemudian bergerak ke kanan B, ke depan ada C, lalu bergerak ke kiri ada D. Jadi yang bagian bawah itu A, B, C, D, sementara yang bagian atas tadi titik-titik sudutnya mulai dari kiri bagian belakang itu E, bergerak ke kanan F, ke depan G, ke kiri H. EFGH. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita berarti punya garis, contohnya garis AB. Garis AB tidak terletak pada bidang CDGH. Demikian juga garis FG. Garis FG tidak terletak pada bidang CDGH. Lalu mana garis yang terletak pada bidang CDGH? Garis yang terletak pada bidang CDGH contohnya adalah garis GH. Garis GH. Dia ada pada bagian atas paling depan. Garis GH terletak pada bidang CDGH. Lalu garis CG juga, ya, sisi depan yang bagian depan paling kanan, ya, garis CG dia juga terletak pada bidang CDGH. Jadi Anda sudah tahu ya mana garis yang tidak terletak pada bidang CDGH dan mana garis yang terletak pada bidang CDGH. Sekarang saya akan mengenalkan dua garis yang berpotongan. Dua garis yang berpotongan, misalkan contohnya adalah di sini ada garis GH dengan garis FG, dia garis yang berpotongan. Kenapa disebut berpotongan? Dia ada pada satu bidang, yaitu bidang di sini bidang EFGH. Baik, saya coba membantu Anda juga supaya nampak. Kita beri kertas sebagai sisi supaya lebih jelas. Nah, sekarang saya sudah menempelkan kertas bertekstur warna kuning untuk mengkonstruksi adanya sisi EFGH pada balok ini, ya. Baik, kita lihat garis FG dengan garis GH, dia dua garis yang berpotongan. Jadi kalau garis disebut berpotongan itu dia dalam konteks ruang, dia berarti dalam satu bidang. Ya, dia memiliki titik persekutuan, satu titik persekutuan. FG dengan GH. Baik, itu dua garis berpotongan. Sekarang bagaimana kalau dua garis sejajar dalam konteks ruang ini?
Dua garis sejajar kita bisa menemukannya, misalkan kita pada sisi ini, sisi EFGH, ya. Garis EF dan garis GH adalah dua garis yang sejajar. Sebenarnya konsep garis sejajar pada ruang dengan konsep sejajar pada dimensi 2 atau bidang datar, ya, itu sama ya, dia nanti kalau diperpanjang tidak pernah berpotongan gitu. Nah, ini garis EF dan garis GH tadi sejajar. Begitu juga garis FG dan garis EH, dia juga sejajar. Kemudian garis CG dengan garis DH juga sejajar. Demikian juga di sini ada garis GH dan garis CD juga sejajar. Lihat, kata kuncinya sejajar atau berpotongan itu ada pada satu bidang. Kemudian bagaimana Pak kalau tidak pada satu bidang? Apa namanya? Nah, misalkan ada garis EF dan garis CG. Garis EF dan garis CG ini merupakan dua garis yang tidak sebidang, ya, tidak sebidang. Jadi perhatikan garis EF di sini, ini garis CG, dia tidak sebidang. Sehingga kalau ini diperpanjang, kemudian ya, jadi garis EF diperpanjang, garis CG juga diperpanjang, dia memang tidak berpotongan, ya. Tapi tidak dikatakan sejajar dalam konteks ruang, tapi disebut bersilangan. Jadi barusan garis EF dan garis CG adalah dua garis yang bersilangan. Kemudian dalam konteks ruang ini juga kita mengenal garis berhimpit, ya. Di sini ada garis GH. Garis GH ini berhimpit dengan garis HG, ya. Demikian juga di sini ada garis CD dan garis DC, itu merupakan garis yang berhimpit. Terakhir kita akan berkenalan dengan kedudukan bidang dengan bidang lainnya. Yang pertama, kita tadi sudah tahu bahwa ini ada bidang EFGH dan bidang CDGH, ya, CDGH. Dua bidang tersebut, ya, bidang EFGH dengan bidang CDGH adalah dua bidang yang berpotongan. Ya. Dua bidang yang berpotongan, dia punya garis persekutuan. Nah, ini garis persekutuannya. Kalau dalam konteks balok ini, maka perpotongan dua bidang ini dikatakan rusuk. Ya. Jadi dua bidang EFGH dengan CDGH dia berpotongan. Kemudian ada satu lagi kedudukan bidang dengan bidang yang lainnya, yaitu dua bidang yang berhimpit. Bagaimana saya menunjukkannya? Misalkan gini. Anda bisa menyentuhnya dan merabanya. Di sini ada bidang yang tidak bertekstur dan ada bidang yang bertekstur. Bidang tidak bertekstur berwarna putih, bidang yang bertekstur berwarna hijau. Dua bidang yang bertekstur berwarna hijau dan bidang yang tidak bertekstur berwarna putih dikatakan dua bidang tersebut berhimpit. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, pemahaman tentang kedudukan tersebut sangat diperlukan oleh Anda karena akan dibawa pengetahuan tersebut atau sebagai pengetahuan awal untuk lanjut kepada pembelajaran tentang geometri ruang. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian dan menjadikan pembelajaran matematika lebih mudah. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.